Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat datang di serial Ma'isyah, mencari nafkah halal dan berkah. Episode 9 kembali bersama Ana Rezi dan juga bareng Ustadz kita, Ustadz Ali Hasan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah Ustadz, sehat Ustadz. Masya Allah Ustadz, makin tampak makin muda ya Ustadz. Karena deketin deh. Karena makin pakai baju ada yang beda Ustadz. Oh ini benar, Oh, sama Masya Allah, pantesan baju sama emang sih, Masya Allah. makin tampak muda dengan Ya menggunakan kelihatan sama AC. 10 tahun lebih muda lagi. Iya, Masya Anak Allah. takut kepakai lagi minggu depan jadi baby jadinya. Tapi Ustaz, semoga untuk keluarga dalam lindungan Allah Ustaz. Allah barik fiik. Amin. Hayakallah. Ya teman-teman, hari ini kita akan mulai tentang bahas tentang masalah bab taubat ya Ustaz. ya? Insya Allah Masya tentang Allah. taubat dan istighfar. Gimana nih Ustaz, kiat-kiat taubat untuk supaya hidup kita makin bahagia di dunia dan akhirat Ya, Ustaz. karena memang kenapa kita bahas taubat itu paling penting sekali karena seringkali ketika kita mentok sebetulnya pintunya taubat. Oh, Ya, oke. ketika mentok, ketika sudah Nggak ada mau solusi. nyari solusi nggak dapet, ini nggak ketemu, masalah sana sini, gitu kan? Insya Allah. Ya, coba deh perbaiki hubungan dengan Wah, Allah ini itu dengan taubat. bakal Insya ilmu Allah. pusat dari daging semua Insya Allah. masalah Ya, dunia Ustaz ya. semoga. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kajian ini ada informasi juga. Kalau Jakarta Mengaji lagi buka donasi upgrade peralatan untuk dakwah. Nah, donasi ini akan digunakan untuk membeli peralatan seperti kamera, lensa, mic, dan lain-lain. Informasi lengkapnya ada di bawah ini nih. Nih, akan dimunculkan sama admin. Mana admin? Posisinya. Nih, pokoknya di bawah ini ada QR code-nya, jadi teman-teman bisa langsung screenshot aja atau lihat Instagram di Jakarta Mengaji. Screenshot nih ya, ini ada scan-nya, tinggal transfer ke rekening Jakarta Mengaji. Nah, teman-teman, hari ini di ujung sesi kajian ada hadiah saat lagi sesi kuis, ya. Dari teman-teman yang semua udah berpartisipasi nih, Masya Allah. Nah, 3 hadiahnya ini, ada pertama ada home dress dari Ifah Daily Wear. Seperti biasa nih, langganan kita, dress baju haram, Ustaz. Wah, keren. Baju haram dipakai keluar, baju dinas istri untuk suami supaya baju anti pelakor kata mereka Ustaz. Anti pelakor. Anti pelakor Ustaz. Masya Allah. Nah kedua ada buku Riyadhus Shalihin beserta tote bag-nya, Masya Allah dari Imam Nawawi rahimahullah. Dan ketiga ada dari Diona. Tapi Diona ini kali ini bukan produk Ustaz. Gitu ya. Karena kita lagi mempersiapkan premium membership namanya Ustaz. Jadi kita kasih akses untuk para calon reseller dan reseller. Mereka bisa belajar tentang bisnis online, tentang branding, marketing. Mereka bisa belajar gratis dari situ Ustaz. Anda bisa belajar juga sih. Oh bisa Ustaz, nanti kita kasih akses Ustaz. Iya teman-teman nanti dapat hadiah premium membership dari Diona, InsyaAllah ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Baik, malam ini kita akan bahas judulnya tentang taubat ya Ustaz. Insya Allah. Tafadhol Mas Ustaz. Barakallah fiik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita di malam hari ini walaupun lebih malam dari semestinya nih. Iya Ustaz. Jam 9 kita mulai 9 lebih Masya Allah. Tapi sebagai informasi juga buat antum semua ikhwatal iman, ini buat anak kajian yang keempat hari ini Masya Allah Ustaz. Ini subhanallah walillahil hamdu wal minnah. Tertundanya adalah karena tadi Maghrib Isya ana masih ada kajian di Jati Bening tadi. Jati Bening, Ustaz. Ya, sekitar Jati Bening, kajian tafsir memang rutin yang tidak mungkin bisa ana tinggalkan. Kasihan jamaah yang menunggu di sana. Walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan pembahasan kita dari kajian Ma'isyah ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang taubat dan istighfar. Kenapa pembahasan ini penting bagi kita? Karena setiap kita, mau dia namanya pengusaha, secara umum, manusia bahkan secara umum, ketika mereka tidak menemukan lagi suatu jalan yang harus ditempuh, tidak nemu jalan untuk dibuka, pintu yang harus dimasuki untuk dia keluar dari semua masalah yang sedang dihadapinya. Dan bahkan ketika dia merasakan bahwa masalah itu tiap hari bertambah, tiap hari menumpuk. Kemudian dia bahkan merasa mengejar suatu kebahagiaan dan ternyata kebahagiaan itu seperti sesuatu yang semakin tidak terlihat saking jauhnya. Dalam kondisi yang seperti ini, ketika seorang merasakan bahwa kegagalan itu terus-menerus
menyapa dirinya. Gagal demi kegagalan, penyesalan demi penyesalan, tangisan demi tangisan. Di saat yang seperti ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dan tidak pernah boleh kita berputus asa. Tidak boleh. Jangan sampai berputus asa. Karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Anda, Tuhan kita semuanya adalah Zat yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala dengan namanya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, artinya menunjukkan kepada kita bahwa ada di antara hamba-hambanya yang berbuat kesalahan, kesandung dengan salah, dan kemudian dia meyakini ada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang berhak disembahnya. Dan dia meyakini Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengampuni dosa, maka dengan itulah dia mengetuk pintu taubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Asy-Syura ayat 25, "Wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni segala kesalahan, memaafkan, menutupi segala kesalahan. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang apa yang kamu perbuat. Subhanallah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala yang menutupi dosa-dosa. Kita bersyukur bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Zat yang tidak memiliki dendam terhadap dosa hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita untuk menebuskan dosa dengan mengorbankan sesuatu, anak kita kah atau yang lainnya. Kita tidak dituntut untuk bunuh diri sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Bani Israel. Allah tidak menuntut kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Cukup dengan komitmen di dalam hati bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika taubat ini turun bertemu dengan kegalauan, kesedihan, maka taubat itu akan menyingkirkan segala kegalauan dan kesedihan itu dan merubahnya menjadi kebahagiaan. Taubat memudahkan segala hal yang susah dan sulit. Taubat memindahkan kegagalan menjadi sebuah kesuksesan dan taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu gembiranya dengan taubat yang kita lakukan. Sedangkan Anda semua, kita semua mengetahui Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak butuh dengan taatnya kita. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan dirugikan karena kita berbuat dosa dan maksiat. Tapi bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaih min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa aysa minha fa ata shajaratan fattaja'a fi dhilliha qad aysa min rahilatihi fa baina huwa kadhalik idha huwa biha qa'imatun 'indah fa akhadha bi khitamiha ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, sungguh Allah jauh lebih bergembira menerima taubat kalian melebihi salah seorang di antara kalian yang di tengah padang pasir dengan membawa bekalnya di atas kendaraannya, kemudian kendaraan yang ada bekalnya ini hilang darinya. Padahal di situ ada makan dan minum dan yang lain sebagainya. Ketika dia mencari ke sana kemari, mencari kendaraan dengan seluruh bekalnya ini dan dia tidak mendapatinya, dia sudah putus asa, dia berbaring di salah satu tempat yang terteduh, berbaring menunggu kematian, putus asa. Dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba kendaraan itu ada di depan matanya, ada di hadapannya, dan semua bekalnya masih utuh di kendaraannya. Dan kemudian dia berdiri, dia bergembira, dan saking gembiranya dia mengatakan, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Saking gembiranya dia mengatakan, "Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu." Ya, saking gembiranya dia sampai salah mengucapkan kalimat, "Engkau hambaku, aku Tuhanmu." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, Allah lebih gembira menerima taubat kita ketimbang orang itu bertemu dengan bekalnya yang dia putus asa untuk mendapatkannya kembali. Sedangkan Allah tidak butuh dengan sholat kita, Allah tidak butuh dengan puasa kita, Allah tidak butuh dengan zikir kita, Allah tidak butuh dengan semua ibadah dan Islam kita.
Allah tidak akan rugi jika seluruh manusia kafir sekafir Fir'aun sekalipun. Kekuasaan Allah tidak akan nambah sedikit pun walaupun kita sesoleh dan seluruh manusia dan jin solehnya seperti solehnya Nabi Muhammad SAW. Tidak akan bertambah kekuasaan Allah karena Allah tidak butuh ibadah hambanya. Namun kita melihat bagaimana Allah bergembira menyambut taubat kita. Dan taubat ini pintu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita Bani Adam. Ingat dosa kedua orang tua kita, Adam dan Hawa. Ketika terjerumus dalam kesalahan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan di dalam Miftah Daris Sa'adah bagaimana malaikat yang mereka ini merasa tertipu istilahnya, merasa keceli istilahnya begitu ya. Kenapa? Kemarin kami disuruh sujud ke Adam. Kami mengira Adam lebih mulia dari kami. Sekarang diusir dari surga. Sekarang dia berbuat salah. Ternyata tetap kami lebih mulia dari Adam. Dia mengira seperti itu. Malaikat mengira seperti ini. Namun malaikat tidak menyadari ada sebuah pintu yang Allah siapkan untuk Adam. Ketika Adam alaihissalam memasuki pintu itu, dia akan menjadi manusia yang jauh lebih mulia ketimbang sebelum dia memasuki pintu itu, yaitu pintu taubat. Ketika Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Rabbana zalamna anfusana, kami telah berbuat zalim ya Allah terhadap diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami ya Allah, tidak mengasihi kami ya Allah, pasti kami adalah orang yang merugi. Adam alaihissalam dengan keinginannya sendiri merasa menyesal terhadap segala kesalahan dosa yang dia lakukan. Dia bertaubat kepada Allah dan akibat taubatnya dia menjadi lebih mulia dari sebelum dia berbuat dosa tersebut. Itulah taubat yang Allah berikan. Terkadang saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak menyadari bahwa ketika kita terjerumus dalam dosa, ada Al-Latif, Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk menggiring kita kepada hal yang jauh lebih baik. Mungkin dengan terjerumusnya kita dalam suatu dosa, kita merasa begitu najis, begitu kotor, begitu hina, begitu tidak bernilainya diri kita. Namun ketika kita mencoba membuka pintu taubat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah muliakan kita menjadi jauh lebih mulia dari sebelum kita terjerumus dosa tersebut. Ini sesuatu yang harus disyukuri. Taubat akan membuat seseorang hidup baru, akan menjadi seseorang itu terlahir kembali. Berapa kali dia harus taubat dalam hidupnya, berapa kali dia tersandung dan terjerumus dalam dosa. Dan ingat, taubat itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antara Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan bahwa taubat itu 3 syaratnya. Yang pertama adalah penyesalan, menyesal. Karena jangan sampai kita kesandung dosa dan tidak menyesali dosa itu. Itu yang menyebabkan hijrahnya hanya cuma sampai di lisannya saja. Na'udzubillah. Berapa banyak yang sudah hijrah? Namun ketika dia mengingat masa lalunya ketika berbuat maksiat, dia menceritakannya seperti orang yang tidak pernah menyesal. Ingat dulu kita nyolong, ingat dulu kita begini, ingat dulu, sambil ketawa bukan menangis. Sedangkan nasihat Nabi SAW, wabki ala khati'atik, tangisi dosamu, tangisi dosamu, bukan malah mentertawakan dosa kita. Ini yang menjadi cacatnya hijrahnya sebagian kita. Juga setelah menyesal yang penuh di dalam hati, kemudian berhenti meninggalkan dosa itu. Berhenti, jangan sampai dosa ini dilakukan lagi. Ketika kita menyadari bahwa kondisi dahulu yang membuat diri anak terlihat begitu kotor dan najisnya, kita jijik untuk kembali menjadi orang yang kotor dan najis itu. Ini penyesalan dan yang akan memudahkan kita untuk tidak terulang kembali terjerumus dalam dosa tersebut. Dan kemudian yang ketiga, berkomitmen kepada Allah. Berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak kembali dalam dosa itu. Ini yang harus kita sadari. Nah,
subhanallah, untuk bertaubat dan untuk memudahkan kita agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita mengikhlaskan niat. Ikhlaskan niat kita dalam bertaubat. Ya, ikhlaskan bahwa taubat itu sebagaimana kata para ulama, taubatan nasuha. Apa itu sih taubatan nasuha? Taubat yang ikhlas, yang tulus. Taubat ini dengan sepenuh hati ketika mengatakan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku telah berbuat zalim terhadap diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Doa ini subhanallah, doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, ajarkan aku doa yang dengannya aku baca di dalam salatku. Baca ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah berbuat zalim dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Ampunilah aku ya Allah dengan ampunan yang ada dari sisimu. Warhamni, dan kasihilah aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Abu Bakar As-Siddiq dengan segala kemuliaannya, dengan segala jasa hebatnya di dalam Islam, Nabi SAW mengajarkan kepada beliau untuk bertaubat kepada Allah, meminta ampun, beristighfar. Bagaimana dengan kita? Maka kita jaga, setelah kita komitmen ikhlas, kemudian yang kedua, perbanyak taubat, istighfar. Perbanyak lisan kita dengan istighfar. Ketika semua pintu serasa tertutup, tidak ada yang bisa kita buka, perbanyak istighfar. Basahi lisan kita dengan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Perbanyak mengucapkan istighfar. Berapa kali? 100, 200, terserah. Sebanyak mungkin sampai Allah menghilangkan kegalauan dalam hati, menggantikannya dengan kebahagiaan, dan membukakan pintu-pintu rahmatnya, membukakan pintu-pintu kemudahan. Kemudian agar komitmen taubat ini terjaga, maka kita harus tahu bahwa setan itu bermain dengan waktu yang kita jalani. Setan itu bermain dengan waktu yang kita jalani. Maka ketika setan melihat kita nganggur, do nothing, tidak melakukan sesuatu, setan masuk. Kenapa kamu nggak memikirkan yang kemarin? Kenapa tidak melakukan yang ini dan itu? Bukankah asyik? Ingat nggak asyiknya kemarin? Nah, maksudnya perbuatan dosa yang kemarin-kemarin? Ya, dibayangkan keindahannya oleh syaitan. Dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nah, ketika syaitan masuk dengan posisi yang seperti itu, maka bagaimana cara kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Ambil langkah-langkah positif, baca buku, dengarkan kajian secara online misalnya, ya, baca buku, olahraga, hal-hal yang positif untuk diri kita, membantu orang, menjenguk orang sakit, silaturahim, apapun hal positif yang bisa dilakukan. Hal positif yang bisa dilakukan saat itu. Sibukkan waktu dengan semaksimal mungkin. Jangan biarkan diri kita nganggur, do nothing. Apalagi kalau sudah tertahan oleh gadget. Ya, apalagi sudah tertawan oleh gadget. Ketika kita sudah pegang gadget kita, belok sana, belok sini, buka ini, buka itu. Gadget ini berat kayak udah menyihir gitu. Tersihir kita. Mata, sehingga kayak tiba-tiba udah sejam di gadget. Masya Allah. Ya, terasa waktu itu habis dengan begitu saja, dan kita tidak mendapatkan maslahat sama sekali. Kemudian di antara kiat agar komitmen taubat dan istighfar kita tetap terjaga, bersihkan diri kita, lingkungan kita dari teman-teman yang mengajak kepada keburukan. Ini syarat mutlak, tidak bisa ditawar. Teman yang ketika kita dekat dengannya memberikan bayangan indahnya dosa dan maksiat. Teman yang ketika kita dekat dengannya membuat kita langsung kulakan dosa. Ya, duduk sebentar, ghibah A, B, C dan sebagainya, fitnah ini, adu domba itu, sudah teman ini delkon, hapus sudah. Ya, ketemu dengan mereka, ketemu basa-basi, ya saya mau ke sana sebentar, maaf, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, sudah. Harus kita men-screening, menyaring dengan siapa kita berteman. Pilih mereka-mereka yang ketika kita dengannya membuat kita takut kepada Allah
lebih baik kita punya banyak teman yang membuat ketika kita duduk dengan mereka sekarang di dunia membuat kita takut kepada Allah, dan tapi nantinya kita merasa aman ketika kita pulang kepada Allah, ketimbang kita punya banyak teman yang membuat kita tenang, membuat kita santai, membuat kita happy-happy dengan dosa, tidak merasa takut dengan Allah, tapi akhirnya nanti mereka membuat kita sangat ketakutan ketika kita pulang kepada Allah. Na'udzubillah. Nah, juga di antara kiatnya, ketahuilah innal hasanat yudhibna sayyiat, bahwa kebaikan itu melebur dosa-dosa. Maka dari situ ketika kita mengingat masa kelam dahulu, mulai hari ini buat program penambahan amal soleh. Apa yang belum pernah dilakukan? Sedekah, belum pernah sedekah? Coba mulai besok anak sedekah walaupun 2.000 rupiah. Harus ada orang yang Anda beri walaupun cuma 2.000 rupiah per hari. Misalnya seperti itu. Mulai malam ini apa yang bisa dilakukan? Sebelum tidur setidaknya ambil air wudhu. Misalnya, kalau biasanya tidur asal tidur, sekarang wudhu dulu baru tidur. Syukur-syukur bisa ditambah dengan sholat sunnah witir misalnya. Hal-hal kecil namun bertambah secara bertahap. Ini yang menjadi programnya orang yang berkomitmen benar untuk taubat kepada Allah. Begitu sih. Singkat materinya seperti Masya Allah, Ustaz. Mungkin ada juga pertanyaan dari sebagian pihak, Ustaz. Udah terlalu banyak dosa-dosa yang dilakuin, dosa-dosa semua yang besar-besar tuh udah dilakuin semua. Sehingga dia mungkin ada merasa, duh malu di hadapan Allah nih, mau taubat udah sehina ini. Gimana Ustaz nasihat, Ustaz? Tidak ada dosa besar jika dihadapkan dengan taubat. Tidak ada dosa besar jika dihadapkan dengan taubat. Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Ketika kita taubat, nggak ada dosa besar. Di antara apa yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan ta'azamani dzanbi falamma qarantuhu bi'afwika kana 'afwuka a'zama. Ya Allah, begitu besarnya dosa-dosaku. Namun ketika aku bandingkan dosaku ini dengan ampunanmu ya Allah, ampunanmu jauh lebih besar lagi. Ini yang harus diyakini. Jadi ketika kita merasa najis dan kotor, Allah subhanahu wa ta'ala Tuhannya segala sesuatu. Tuhannya orang-orang yang taat dan beriman kepadanya, dan Tuhannya mereka-mereka yang berlumuran dosa. Ya, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Sampaikanlah kepada hamba-hambaku yang mereka telah melampaui batas dengan dirinya. Yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini siapa? Para orang-orang yang berlumuran dosa. Karena siapa lagi Tuhan kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa lagi yang kita akan ketuk pintunya, yang kita mintakan ampunannya jika bukan Allah Subhanahu wa taala? Boleh semua pintu di muka bumi ini mungkin orang tua kita sudah cukup kesal karena kesalahan-kesalahan kita sehingga membuat mereka menutup pintu mereka, tapi pintu Allah Subhanahu wa taala terus terbuka untuk seluruh hambanya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Mungkin gimana Ustaz? Ketika misalnya udah biasa melakukan dosa besar itu kan mengotori hati Ustaz. Ya. Ketika mau tobat pun susah mendapatkan rasa penyesalan itu Ustaz dalam hati. Sehingga esensi dari tobatnya kok nggak dapat ya Ustaz? Iya. Gimana Ustaz? Jadi ketika seseorang ini meremehkan dosa, ya, ketika dia meremehkan dosa sehingga tidak menyesal pun enggak. Mungkin dia pengen tobat karena dia ada merasa hati kotor atau hati nggak tenang Ustaz. Iya. Dan dia mungkin udah tahu ilmu juga dengan taubat. Ketika dia pengen bertobat, silakan Ustaz. Ketika dia mau bertobat tapi hatinya itu malah nggak tergerak untuk kayak ada perasaan kok nggak dapat feel-nya untuk ketika mau tobat. Itu gimana Ustaz? Ketika dia merasa bahwa belum dapat feel-nya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kiat. Ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab beliau At-Tawwabin. Beliau menyampaikan sebuah kisah Ibrahim bin Adham rahimahullah. Yang Ibrahim bin Adham rahimahullah ini bertemu dengan seseorang dan mengatakan, kalau tidak salah kunyah beliau Abu Yahya, ya Aba Yahya, saya ini berlumuran dosa, banyak maksiat, tapi saya susah taubat. Saya ini susah untuk bertaubat kepada Allah. Tolong nasihatin saya.
Beri saya kiat-kiat yang dengannya saya insya Allah mudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beri nasihat saya yang melecut hatiku. Maka kata Ibrahim bin Adham rahimahullah, beliau mengatakan begini, mudah saja, tolong jawab kepadaku 5 pertanyaan ini. Jika kamu sudah bisa jawab, lakukan dosa semaumu. Lakukan dosa semaumu. Apa itu? Yang pertama, jika kamu pengen berbuat dosa, masih niat untuk maksiat, jangan pernah makan dari rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan makan rizkinya Allah. Waduh, kaget nih orang. Jangan makan rizkinya Allah. Dari mana saya akan makan? Dari mana saya akan hidup? Semua yang di langit dan di bumi dari rizkinya Allah. Kemudian kata Ibrahim bin Adham rahimahullah, kamu makan dari rizkinya, tapi kamu masih maksiat kepadanya. Apakah pantas seperti itu? Iya, Ustaz. Iya kan? Malu justru. Iya. Malu harusnya. Apa kamu tidak malu? Rizkinya kamu makan, tapi kamu berbuat dosa. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Saya nggak sanggup udah yang pertama, kata beliau. Kata orang yang bertanya. Yang kedua, jika kamu masih pengen berbuat dosa, padahal kamu sudah makan dari rizkinya, sudah deh, cari tempat yang bukan dia yang menciptakan, bukan ciptaan Allah. Cari tempat lain yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih berat lagi dari sebelumnya. Nggak ada celah. Langit dan bumi, timur dan barat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana saya akan berbuat dosa? Kamu makan dari rizkinya, kamu tinggal di tempat yang diciptakannya, dan kamu masih berbuat dosa terhadapnya. Mana malumu? Mana rasa malumu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga, kalau kamu sudah makan dari rizkinya, kamu tinggal di tempat yang diciptakan olehnya, sudah deh, kalau ingin berbuat dosa, sudah terlanjur makan rizkinya Allah, tinggal di buminya Allah, sudahlah, setidaknya berbuatlah dosa yang dia nggak lihat. Ya, berbuatlah maksiat yang Allah nggak lihat kamu. Setidaknya seperti itu deh. Untuk setidaknya kamu bisa menutupi rasa malumu dengan itu. Cari tempat yang Allah nggak lihat. Gimana gitu? Nggak mungkin. Ini baru 3 nih. Iya. Baru 3 nyerah semuanya, subhanallah. Orang ini, bagaimana kita bisa lari dari Allah sedangkan Allah melihat kita dalam segala kondisi kita. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Kata Ibrahim bin Adham, kamu sudah makan dari rizkinya, kamu tinggal di tempat yang diciptakannya, kamu masih berbuat maksiat dan dia melihatmu ketika kamu berbuat dosa itu. Sepantas itukah kamu? Ya, kamu berbuat maksiat, dia lihat loh. Kamu makan rizkinya, kamu tinggal di negeri, di bumi yang diciptakannya. Tidak malu? Allahu Akbar. Setelah itu apa yang keempat? Yang keempat, kalau nanti kamu sedang maksiat, tiba-tiba itu adalah waktu ajalmu tiba, malakul maut datang menjemput. Sampaikan kepada malakul maut, jangan sekarang malakul maut, nanti saja balik setelah saya sadar dan taubat. Kalau hati ini sudah dapat feel-nya untuk hijrah, dapat feel-nya untuk taubat, di saat itulah tolong jemput saya. Jangan sekarang. Kata orang itu, ya Ibrahim, bagaimana bisa? Siapa yang malakul maut, malaikat pencabut nyawa tidak akan melepaskanku, tidak akan bisa menerima permintaanku ini. Kata beliau, kata Ibrahim bin Adham, kemudian apa alasanmu untuk memudahkan dirimu untuk berbuat maksiat? Jika demikian, terus apa lagi? Apa lagi? Yang kelima, jika nanti malaikat zabaniyah, malaikat azab, menyeretmu untuk melemparkan ke neraka jahanam, jangan mau, lawan, tolak. Bagaimana melawan malakul maut, malaikat zabaniyah, malaikat azab? Jangan mau. Katakan, saya nggak mau ikut dengan kamu. Orang itu subhanallah, dia mengatakan,
Cukup ya Ibrahim bin Adham, cukup. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah, aku bertaubat kepadanya. Kalau kita pikirkan nasihat ini luar biasa. Ya. Mengajarkan kepada kita jangan sampai kita mengentengkan taubat dan istighfar, mengentengkan untuk meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita yang kita tahu bahwa kita makan dari rizkinya, kita hidup di bumi yang diciptakannya, kita selalu dilihat olehnya, kita tidak bisa menolak ajal yang datang sewaktu-waktu, dan kita tidak akan mungkin melawan malaikat-malaikat Allah, malaikat azab dan yang lainnya. Ini salah satu bentuk tafakkur kita. Memikirkan apa? Memikirkan Allah sudah begitu baiknya ke kita. Sudah begitu baiknya rizki dikasih, tempat tinggal dikasih, segala nikmat yang ada pada kita. Semuanya dari Allah. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Uddatus Sabirin, beliau menyampaikan, hanya orang hina dan rendah saja yang membalas kebaikan dengan keburukan. Orang hina dan rendah. Kita sudah, malaikat Allah turun membawa rahmat untuk kita. Malaikat catatan amal yang naik dari bawah dari kita ke atas adalah catatan dosa semua. Hanya orang hina dan rendah, orang terhormat tidak akan melakukan hal ini. Orang terhormat akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Ustaz. Dibikin merinding Ustaz. Insyaallah. Allah Ustaz. Insyaallah. Ana nggak tahu kata-kata lagi Ustaz. Masyaallah Ustaz. Masyaallah. Dia benar harus malu di hadapan Allah Ustaz ya. Iya benar. Allah udah masih banyak kebaikan. Dengan segala ihsannya Allah, malah kita berbuat dosa dan maksiat. Tidak pantas. Insyaallah. Allahul musta'an. Insyaallah Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya dan ilmunya Ustaz. Insyaallah. Tapi Ustaz, kita bisa langsung mulai ke segmen selanjutnya Ustaz. Boleh. Tanya jawab. Ahlan wa sahlan. Silakan teman-teman yang mau tanya langsung di Instagram, bisa langsung ketik aja via Instagram, dan ada yang mau tanya lewat Clubhouse juga, langsung raise hand aja, angkat tangan. Ya, sambil kita nunggu nih. Sambil kita nunggu pertanyaan dari teman-teman ini, ada beberapa informasi. Kalau hari ini ada sponsor yang support kajian kita hari ini Ustaz. Masya Allah. Salah satunya baju yang lagi dipakai sama Ustadz nih. Masya Allah, sama sih. Masya Allah, ini baju yang bikin antum tampak lebih muda 20 tahun. Ngeri. Masya Allah Ustaz. Ini sama seni udah kita udah tahu semua Ustaz. Dari Aceh sampai Papua ini seluruh Indonesia mudah dicari Ustaz. Distributornya ada banyak. Nah, ini bisa dicek langsung Instagramnya teman-teman ya. Di sama sih. Keren. Berapa sana pakai baju ini? Iya Ustaz. Oh, jadi seragam harian di sini. Insya Allah Ustaz. Insyaallah khair. Nah, ini yang sama sini memang cocok banget kalau kita pakai kemana-mana Ustaz ya. Untuk kajian, mau ke masjid sholat. Ya. Insya Allah dengan udah cukup untuk menghadap Allah dengan adab ya Ustaz. Benar. Dan juga alhamdulillah kan sekarang kajian offline udah mulai buka, bener. Tuh datang ke masjid-masjid kita bisa pakai baju ini juga, ke kantor pun juga cocok. Insya Allah taala. Jadi teman-teman langsung aja cek IG di bawah ini nih, ya. Nah, kemudian ada informasi juga nih. Masya Allah, Ustadz Ali punya bisnis teman-teman. Ya, bisnisnya ini bukan cuma bisnis yang biasa-biasa, tapi bisnisnya jual rumah di daerah timur ini Jakarta. Benar Ustaz ya, di daerah timur Jakarta Ustaz ya. Ini namanya Gria Akoba, dan spesialnya Gria Akoba ini bisa cash dan cicil tanpa riba. Dan juga cicilannya cuma 4 jutaan, benar Ustaz? Insyaallah. 4 juta mah harga kontrakan Ustaz. Tapi ini antum cicil rumah. Iya, bukan uangnya buat pemilik rumah, tapi ini tiap tahun naik terus nilai rumah. Dan di timur Jakarta 4 jutaan Ustaz. Alhamdulillah, nggak jauh, dekat dengan Cibubur, dekat dengan Jatiwarna. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu bocoran sedikit, harganya berapa Ustaz total Ustaz? Yang paling murah itu nggak nyampe 400 juta malah. Nggak nyampe 400 juta? Lagi promo yang lagi anak buat ini, promo untuk bulan Desember sampai tanggal 15 ini nggak nyampe 400 jutaan. Tuh teman-teman, buat apa rumah tangga baru Ustaz yang masih muda, ini Masya Allah. Masya Allah. Langsung aja kepoin teman-teman Instagram di bawah ini @griakoba.id. Lagi di promo juga di akhir tahun ini. Iya, akhir tahun ini lagi promo sampai pertengahan Desember nih, Insya Allah. Masya Allah Ustaz. Ya, anak kasih promonya itu diskon DP. Jadi DP-nya kurang lebih 10% dari harga total. Oh iya. Jadi kalau misalnya harga misalnya 400 juta, diskon 40%. 500 juta, 50 juta, 40 juta, 500 juta, anak kasih diskon 50 juta. Masya Allah. Masya Allah. Hanya untuk sampai pertengahan Desember ini. DP-nya berapa Ustaz?
Itu yang anak support. Tadi? Nggak pakai DP, langsung nyicil. Oke, langsung DP. DP-nya langsung kepotong, jadi langsung DP lagi. DP Ini benar-benar katanya DP bayar deh. DP 0% nih. DP 0%. Iya, Masya Allah. Promo sampai kapan, Set? Desember? Sampai tanggal 15 maksimumnya. Sampai 15 Desember. Sekarang tanggal berapa, Akmin? 28 ya, jadi sisa 2 minggu lagi teman-teman. Ya. Sampai 15 Desember promo DP, jadi teman-teman udah 0% langsung cicil aja 4 juta per bulan. Bisa japri ke IG-nya. Langsung cek IG-nya nih ya, informasi di bawah. Ya, Masya Allah. Nah, pertanyaan udah banyak banget, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Nanya rumah. Kok nanya rumah, teman-teman? Makanya pertanyaan rumah langsung aja cek IG-nya ya. Langsung hubungin kontak person yang ada di bawah ini, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jangan tanya di Instagram, saya khusus pertanyaan tentang tema kajian kita tadi, tentang taubat gitu. Manfaat ini karena ada ustadz, udah bawa ilmunya dan ada waktunya ke sini. Kita gali, teman-teman. Ada pertanyaan untuk masalah pribadi, mungkin misalnya bisa langsung deh. Masya Allah. Baik. Nah, Instagram. Dari Mat Sako satu satu. Jika kita taubat lalu melakukan maksiat yang sama berkali-kali, apakah itu tandanya taubat kita tidak diterima? Nah, jangan beranggapan seperti itu. Allah tidak akan bosan menerima taubat kita selama kitanya yang tidak bosan minta taubat kepada Allah. Jadi jangan menilai tidak diterima dan diterimanya taubat kita oleh Allah. Ketika kesandung dosa, minta ampun kepada Allah. Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun dengan sirah mubalaghah. Yang artinya berkali-kali pun kita berbuat maksiat, sebanyak itu kita taubat, sebanyak itu Allah kasih ampunan kepada kita. Sebanyak itu Allah memberikan ampunannya kepada kita. Jadi jangan pernah ngukur ini taubat saya nggak diterima, nggak. Minta ampun kepada Allah. Dan ketika setelah taubat kita jangan merasa aman bahwa taubat kita sudah terima atau bagaimana? Ya, itulah kenapa jangan pernah putus asa untuk bertaubat kepada Allah, karena memang kita tidak pernah tahu taubat kita yang diterima oleh Allah. Namun jangan pernah putus asa dari taubat kepada Allah. Terus optimis. Kesandung dosa taubat, kesandung dosa taubat, terus demikian. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Jadi jelas ya, Mat Saka ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang kalau bisa berkaitan dengan tema, teman-teman. Dari Lutnah _BJ. Nah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kalau sholat taubat boleh tidak dikerjakan setelah sholat sunnah Isya? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Boleh. Sholat sunnah taubat memang diantara sholat sunnah yang tidak diberikan batasan waktu kapan kita melakukannya. Kapan kita kesandung dosa, berbuat salah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara sunnah adalah melaksanakan sholat sunnah taubat. Bertaubat dengan ambil air wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad, dan usahakan sekhusyuk mungkin di dalam melaksanakan sholat. Setelah itu, ketika kita di dalam sholat ini, kita benar-benar khusyuk, tidak memikirkan kesana kemari, khusyuk dengan sholat kita, insya Allah dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah. Insya Allah. Diampuni dosa-dosa kita. Jadi nggak ada batasan waktu, hatta pada asar boleh? Ya, boleh. Kalau pada asar karena dosanya saat itu, boleh. Okay. Kalau misalnya ketika itu salahnya dan kemudian ya Allah anak salah nih, anak harus taubat, anak harus sholat taubat. Ketika itu dia lakukan karena disitulah atau saat itu dia berbuat maksiat, boleh. Oh, Masya Allah. Jadi nggak ada batasan waktu, Ustaz ya? Nah. Baik. Kita sekarang balik lagi ke Clubhouse ya, pertanyaan Clubhouse. Ini udah ada yang angkat tangan nih dari Hafisyah Dilan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau nanya, mungkin nggak sih kita sebagai orang mukmin tuh setiap hari nggak ngelakuin dosa gitu. Kadang ada fase di mana kita nuntut ilmu gitu sehari sejam. Tapi kadang ada fase juga membuat jenuh gitu. Kadang ya nonton nonton YouTube review gitu, kadang ada musiknya, ada segala macamnya gitu kan. Mungkin nggak sih kalau dalam sehari kita nggak ngelakuin dosa gitu? Ya. Barakallahu fiik. Mungkinkah kita dalam sehari tidak melakukan dosa? Wallahu a'lam bishawab. Anda tidak tahu itu. Karena kita ini memiliki kelemahan, kita ini mudah menghitung kebaikan kita, susah untuk menghitung dosa kita. Ya. Coba sederhana saja. Berapa sering kita dalam hari ini dari pagi sampai jam segini
berbicara sesuatu yang bukan urusan kita misalnya. Misalnya seperti itu. Ini yang sederhana. Ana tidak bicara berapa kali kita ghibah, berapa kali kita mengadu domba misalnya, atau berapa kali kita, itu hal-hal sudah masuk dosa besar ghibah ini. Bicara sesuatu yang bukan urusan kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk bagusnya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak penting untuk dirinya. Dalam hari ini saja banyak hal yang kita kepoin gitu kan ya. Kita ingin tahu ini, kita ingin tahu itu, kita gosipin ini, gosipin itu, kita banyak hal kita ingin tahu yang bukan urusan pribadi kita. Padahal itu menghilangkan nilai dan kualitas Islam seseorang. Ini sederhananya. Jadi kalau antum tanya, apakah mungkin sehari kita tidak berbuat dosa sama sekali? Mungkin ketika antum sedang iktikaf di masjid, iktikaf dengan tidak didampingi oleh teman-teman nongkrong, ya, kesibukan kita adalah memang benar-benar sholat, istirahat, sholat, baca Quran, istirahat, tidak bicara dengan A, tidak bicara dengan B, nggak bawa HP gitu ya. Nah, insya Allah mungkin di hari-hari itu tidak berbuat dosa, insya Allah. Masya Allah. Dan itu rasanya berat banget Ustaz ya? Masya Allah, tabarakallah. Nggak kebayang. Kebayang. Gimana? Jelas? Jelas. Wafakakallah, barakallahu fiik. Jawabannya. Naam. Wa jazakallahu khairan. Tapi ada pertanyaan juga dari DM di Clubhouse juga nih. Bismillah. Ada hadis yang bilang kalau manusia tidak berbuat dosa, Allah akan mengganti kalian dengan kaum lain. Apa tujuannya kita diciptakan Allah selalu berbuat dosa? Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikat dan jin untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, untuk menunjukkan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Apa di antara kemuliaan itu? Ketika malaikat mengatakan, ya Allah, Engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku Maha tahu apa yang kalian tidak tahu. Di antara hikmah yang besar yang Allah tunjukkan kepada para malaikat, kepada seluruh makhluk, manusia diberi kebebasan untuk taat atau maksiat. Diberi kebebasan untuk taat atau kebebasan untuk berbuat maksiat. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan yang menciptakannya, dan Allah memberikan potensi kepada setiap jiwa itu, potensi untuk berbuat maksiat, potensi untuk takwa. Dengan kita memiliki dua potensi itu, kemudian kita lebih memilih untuk taat. Dengan kita memiliki akal, hati nurani, nafsu dan syahwat, diberi izin bagi setan untuk menggoda kita dari sisi yang kita tidak bisa melihatnya, masuk melalui peredaran darah kita, menggoda, membisikin kita di dalam hati. Namun kita dengan segala upaya kita memohon perlindungan kepada Allah, bertaubat dan istighfar dari dosa dan maksiat, berusaha untuk istiqamah, untuk istiqamah. Apakah yang seperti ini tidak layak untuk diberi reward, penghargaan? Masya Allah. Ya, ini di antara hikmah Allah menciptakan manusia. Ya, beribadah kepada Allah dengan kehendak dan pilihannya sendiri. Istilahnya free will ya Ustaz? Ya, dengan free will-nya dia bisa melakukan ini semuanya. Dia punya kebebasan untuk maksiat, tapi dia tinggalkan dosa dan maksiat itu. Dia tinggalkan dorongan syahwatnya. Dia pilih untuk taat kepada Allah. Allah tunjukkan kepada para malaikat, bukankah yang seperti ini pantas untuk dihormati, Masya Allah, dimuliakan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jelas ya. Tapi kita pindah lagi ke Instagram. Ada yang di chat ini. Teman-teman kalau yang mau nanya langsung bisa langsung di kolom chat aja ya. Nah. Dari Dinda Mutiara 8. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita minta doa untuk mendapatkan dia? RP doa itu lillahi ta'ala karena niatnya. Maksudnya gimana nih? Tapi, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah kita minta doa untuk mendapatkan dia, tapi doa itu lillahi ta'ala karena niatnya? Mengharapkan dia. Dia. Gimana? Someone ini ya. Someone. Jadi, meminta doa kepada seseorang, untuk meminta doa kepada seorang yang soleh, ini dibolehkan, ya, boleh. Meminta doa kepada siapapun boleh, kepada orang soleh yang kita harapkan agar
doanya dikabulkan. Anda pahami maksudnya begini. Maksudnya adalah apakah boleh misalnya anti minta doa kepada orang soleh yang anti kenal, misalnya tolong Ustaz minta kepada Allah supaya si fulan ini jadi jodoh ana begitu misalnya, begitu ya. Maksudnya begitu. Apakah boleh berharap seperti itu? Dibolehkan. Boleh saja meminta seperti ini. Namun sebetulnya sebaiknya di dalam mengharapkan jodoh atau rizki, ya, atau usia dan umur, mintalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menentukan sesuatu itu telah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan perlindungan dunia dan akhirat. Minta kepada Allah jodoh yang terbaik. Minta kepada Allah keberkahan usia, keberkahan rizki. Minta kepada Allah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Doa istiqomah ya, Ustaz? Ya, benar. Thiqah dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi gitu. Ya. Kak Dinda silakan. Lanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Irma Anissa 85. Afwan Ustadz, jika kita punya salah dengan saudara kita dan kita udah minta maaf, tapi dia masih jaga jarak sama kita, saya harus gimana ya Ustadz? Ya. Kalau sudah minta maaf dan kita memang tulus meminta maaf itu, ya, kita tunjukkan ketulusan kita di dalam meminta maaf, selesai sudah. Ya, ketika dia memang jaga jarak, pahami, maklumi akibat kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya pantaslah mungkin karena memang kesalahan kita menurut dia sebegitu besarnya mungkin bisa jadi, dan kita memaklumi sikap yang bersangkutan karena bisa jadi kesalahan yang sama dilakukan oleh orang lain terhadap kita, bisa jadi kita malah tidak mau kenal dengan orang tersebut. Coba kita mengukurnya dengan diri kita. Kalau misalnya dia sampai bersikap seperti itu padahal kita sudah meminta maaf dan kita menunjukkan ketulusan, berikan kesempatan waktu baginya untuk memikirkan untuk melanjutkan jarak atau menjaga jarak dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Jadi gitu ya. Masih ada waktu Ustaz? Mau kasih untuk pertanyaan Ustaz? Ahlan wa sahlan. Boleh silahkan. Masya Allah. Dari Riko Adi, Assalamualaikum. Afwan Ustaz, mau tanya, setelah taubat nasuha, namun kita masih melakukan dosa, bagaimana dengan hal tersebut? Mohon nasihatnya. Nah, sudah Anda jawab tadi. Iya, udah dijawab. Ya, sudah Anda jawab. Jangan pernah putus asa dari taubat, dosa lagi, taubat terus ya Ustaz. Nah, jangan pernah putus asa dari taubat kepada Allah. Allah tidak akan pernah bosan selama kita tidak pernah bosan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ustaz, ada pertanyaan yang mewakili pertanyaan juga nih Ustaz. Dari Mas Saka, apa ciri taubat kita diterima sama Allah? Ustaz? Ciri taubat kita diterima di antaranya kita merasa jijik dengan status kita dahulu. Oh, oke. Ya, itu di antaranya. Kita merasa jijik, ya. Wa an yakraha an ya'uda fil kufr kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana bencinya dia kalau dilemparkan ke dalam api. Nah, ini di antara orang yang disebut oleh Nabi SAW yang merasakan manisnya iman. Kita memang bertanggung jawab untuk agar iman kita ini selalu benar, selalu baik, selalu tumbuh, selalu menjadi lebih baik. Nah, di antara kuncinya adalah taubat. Taubat ini yang membuat iman itu terlihat indah dan bagus. Dan bagaimana kita mengetahui bahwa taubat kita di antaranya adalah taubat yang diterima insya Allah, yaitu ketika kita sangat sangat jijik dengan kondisi kita ketika masih berbuat dosa. Kita melihat review bayangan kita ketika maksiat, ya Allah, sekotor itukah diri ana gitu ya. Nah, ketika kita merasa itu insya Allah taubatan nasuha. Atau ada doa khusus dari Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita diberi rasa benci sama maksiat-maksiat yang kita lakukan itu Ustaz? Atau enggak Ustaz? Istighfar, taubat kepada Allah. Nah, Masya Allah. Jelas banget Ustaz, Masya Allah. Barakallahu fiik. Gimana Ustaz? Kita langsung kasih tanya jawab? Boleh. Kuisnya Ustaz? Bismillah yuk. Udah nggak terasa udah hampir jam 9 Ustaz. Hampir jam 10. Oh, jam 10, 21.52 iya. Iya, Kita mulai jam 9 tadi. Iya. Masya Allah teman-teman. Allah barik. Ada 3 hadiah nih. Pertama dari Ifah Daily Wear. Masya Allah. Baju haram dipakai keluar rumah pokoknya untuk istri. Bajunya ngasih istri. Jadi anak yang nanya nih. Silakan Ustaz. Tafadhol Ustaz. Tadi anak sempat singgung 3 syarat taubat. Tolong sebutkan. 3 syarat taubat, teman-teman. Masya Allah. Ini kita jawabnya di mana, Akmin? Instagram dulu aja ya. Yang di Clubhouse kalau mau jawab pertanyaan langsung ke Instagram dulu, balas
Jawab di kolom chat. Silakan. 3 syarat tobat. Ya, 3 syarat tobat apa aja? Belum ada yang jawab? Banyak pertanyaan, Masya Allah, tabarakallah. Karena emang tentang tobat ini banyak relate banget sama kondisi umat ya Ustaz ya? Iya, nah. Insya Allah. Apa ada sesi khusus mungkin kapan disimpan pertanyaan ini supaya Untuk khusus bikin konten jawab mengaji, gitu. bener. Itu ya, supaya Jadi mungkin di yang jawab mengaji IG story kan ada fitur tanya jawab, nanti ada sesi khusus Ustaz jawab. hanya menjawab pertanyaan 15 yang 30 detik itu, sudah Ustaz. terlanjur tersampaikan dan belum terjawab. Gitu. Iya benar-benar. Insya Allah, coba. Mungkin admin nanti bisa di capture-capturein pertanyaannya. Nah, Gimana? 3 syarat tobat. Ada yang jawab? Tercepat dan tertepat. Yang mana nih Akmin? Tolong pilih Akmin. Kita lihat dulu. Langsung ya. Fatinha itu gimana? Fatinha Enggak. Komitmen tidak komitmen. belum, belum ya? belum. Medina Book. Nah itu. Menyesal meninggalkan bertekad itu sahih. dan tidak mengulangi. Selamat Medina Bookstore. Medina Bookstore. Medina Bookstore. Dan hadiah Ifah Deliver. Ya, untung Medina Bookstore bukan dapat hadiah buku gitu ya. Iya. Dijual lagi ntar sama dia, Ustaz. Dijual lagi. Dijual tanpa HPP. Tanpa HP. Selamat, mudah-mudahan yang terima juga akhwat ya, jadi bisa langsung dipakai di hadapan suami. Kalaupun udah jadi suami juga bisa kasih ke istrinya, insya Allah. Masya Allah. Barakallah. Nah, yang teman-teman ini nanti Medina Book ya khususnya capture chat ini, DM ke Jakarta Mengaji ya, ke adminnya. Tulis nama, alamat lengkap, dan nomor handphone. Allah barik fikum, Masya Allah. Kalau fikum. Selanjutnya pertanyaan kedua Ustaz. Apa hadiahnya? Buku Riyadhus Shalihin dari Munawwir. Buku Riyadhus Shalihin, Masya Allah. Insya Allah. Ini gimana Ustaz? Bukunya Ustaz? Tentang apa Riyadhus dan Shalihin. keutamaannya gimana Ustaz? Siapa umat Islam yang tidak kenal dengan atau Insya tidak Allah. tahu buku Riyadhus Shalihin? Riyadhus Shalihin sesuai dengan namanya adalah tamannya orang-orang soleh. Masya Allah. Ya, ini tamannya orang-orang soleh. Yang memang benar ketika kita, subhanallah, antum jika memiliki buku ini, halaman berapapun yang kita buka, kita akan seperti disiram air yang begitu sejuk kepada diri kita. Semua hadis yang dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah benar-benar memberikan kesejukan dan ketenangan dalam hati. Maka di antara yang sering juga dinasihatkan oleh para ulama untuk membaca buku ini sebagai sebuah pembiasaan. Bahkan anak dorong kepada beberapa takmir masjid, bacakan ini kepada jamaah gitu ya. Bacakan kepada jamaah supaya memotivasi mereka walaupun cuman sekedar membacakan terjemahannya saja. Ini untuk Riyadhus Shalihin. Nah, terkait dengan hadis kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Pertanyaannya mungkin gampang ya. Sebutkan hadis pertama dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis tentang apa? Hadis nomor 1 tentang apa? Begitu aja deh. Biasanya ini di semua kitab hadisnya itu Ustaz ya? Ya Riyadhus Shalihin. Dan ini Riyadhus Shalihin. Ya, Riyadhus Shalihin. Googling dulu, boleh lah, silahkan googling dulu. Hadis pertama dari Riyadhus Shalihin. Ini di mana? Di Clubhouse ya, Fadil? Clubhouse ya. Silakan. Hadis pertama Clubhouse dari di kitab Instagram, Riyadhus ayo Shalihin. ke Clubhouse, angkat tangan langsung. Ya, langsung diangkat. Faza Anindita pertama kali tadi angkat tangan. Masya Allah. Gimana? Oh, udah naikin Niko ini. Silakan Niko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Hadis warahmatullahi pertama wabarakatuh. di buku Riyadhus Shalihin. Keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala. Hadisnya. Itu babnya ya. Oh, hadisnya. Hadis pertama, yang Anda tanya hadis pertama, bukan babnya, bukan judul babnya. Hah? Ya, hadisnya dari siapa, apa Matannya. Iya, tentang nggak harus, nggak harus membaca sampai detailnya. Tentang niat. Iya. Innam. Hadis apa? Hadisnya apa? Apa nih kurang tahu Ustaz? Kenapa? Kurang tahu. Ustaz. Kurang tahu. Iya. Kita turun dulu ke audiens ya. Ya. Akmin, Ini- turun dulu ke audiens Akmin. Itu bukan? Siapa? Ini banyak yang jawab nih Ustaz. Banyak banget yang ngantri. Akmin, diturunin dulu Akmin. Silakan Akmin. Silakan Abu Sahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, hadis pertama apa yang ada di buku Riyadhus Shalihin?
Hadisnya mengenai masalah niat, Ustaz. Ya, hadisnya apa? Bunyi hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Barik fiik. Barakallah. Kalau antum sudah punya bukunya, sudah buatan aja bukunya. Udah punya belum bukunya? Ayo. Udah punya? Ya, sudah bisa jawab. Ya kan? Kalau nggak ngeliat bukunya gimana coba? Barakallah. Selamat, saya silakan di screenshot kolom Clubhouse ini. Nanti di DM ke admin Instagramnya Jakarta Mengaji, tulis nama, alamat lengkap, dan nomor handphone. Nanti insya Allah antum dapetin bukunya beserta tote bag-nya. Barakallahu fik. Jazakallah khairan. DM Instagram ya. Allah barik fiik. DM ke Instagram ya, bukan di Clubhouse ya. Jakarta Mengaji. Jazakumullah khair. Saat akhirnya datang juga hadiah ketiga, Ustaz. Hadiah dari Diona Essentials, Ustaz. Diona ya. Ini kali ini hadiahnya bukan produk, Ustaz, tapi Ya, premium membership yang isinya bisa akses untuk e-course belajar bisnis online. nah, Dan nanti akan bisa jadi reseller Diona, Ustaz. taib. Tadi ana sebutkan 5 pertanyaan Ibrahim bin Adham rahimahullah. Oh, Ya, 5 pertanyaan itu. nasihat itu ya. 2 saja. 2 saja yang menyebabkan seseorang Susah bertobat. susah untuk kesandung dosa lagi gitu. Oh. Ketika dia memikirkan salah. Ini saya sebutkan 5 tadi. 2 saja dari 5 yang pernah saya sebutkan tadi. 2 aja nih, Ya, teman-teman. 2 saja. Nasihat dari Ibrahim. Silakan di Instagram ya, Akhmin ya. Silakan di Instagram. Belum ada yang jawab. Kita lihat dulu siapa yang jawab. Hadiah ketiga dari Diona Essentials nih. Ini hadiahnya ini, Sat. Nilainya seharga 450.000, Sat. Untuk dapat hadiah ini, Sat. Ya. Jadi makanya teman-teman jawab dengan serius nih. Ini. Bukan? Ya. Aisyah. Mana? Mana Akhmin? Aisyah Khadijah. Masya Allah. Keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala perbuatan. Ucapan Bukan. keadaan nyata dalam salah. Oh, bukan. Ini nih. Nah, ini nih di bawahnya. Semua. SNNZZZTT. 1. Jika mau berbuat dosa, jangan makan rezeki dari Allah. 2. Jika masih mau berbuat dosa, jangan tinggal di tempat yang Allah ciptakan. Insyaallah. Barakallah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jangan lupa ya, namanya yang SNNZZ ini di screenshot, di DM ke Instagram Jakarta Mengaji, ke Akhmin tulis nama, email, nomor handphone. Nanti kita kasih akses untuk masuk ke akses bisnis online dari Diona Essentials. Selamat. Barakallahu fiik. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, udah 3 pertanyaan. Ada yang mau nambahin lagi hadiah di sini? Nggak ada? Udah cukup 3 aja ya. Masya Allah. Masya Allah Ustaz, udah jam 2.00 Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz telah meluangkan waktu bersama kita Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Masya Allah. Masya Allah. Nih Ustaz, insya Allah kita bakal hadir lagi Ustaz di hari depan. Insya Allah ya Rabb. Insya Allah. Episode 10 kayaknya. Ya, benar ya, terakhir ya. Oh, episode 10, nggak kerasa udah 10 episode nih. Masya Kan Allah. depan. Insya Allah kita nggak akan hanya bahas tentang bisnis nih, tapi di luar bisnis kita juga akan bahas juga. Jadi, pantengin aja Instagram Jakarta Mengaji ya teman-teman. Masya Allah. Nah, silakan Ustaz, ada nasihat Ustaz penutup. Baik, untuk menutup tentang tema kita, tentang taubat, tentang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi alhamdulillah kita semuanya mencoba untuk memahami bersama bagaimana taubat itu memberikan kemudahan bagi seseorang. Bahwa istighfar itu diberikan janji yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Di antaranya yang Allah firmankan di dalam surat Nuh, mintalah ampun kepada Tuhanmu karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yang dengan banyaknya istighfarmu, taubatmu kepada Allah, Allah akan menurunkan hujan untukmu. Dan Allah akan memberikan kepadamu harta dan anak-anak. Dan Allah akan memberikan bagimu kebun-kebun dan sungai-sungai. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa istighfar dan taubat yang kita lakukan juga sangat berdampak kepada keberkahan lingkungan di mana kita hidup. Ketika masyarakat itu terdiri dari banyak hamba-hamba Allah yang taubat kepada Allah, maka kemakmuran akan Allah berikan bagi negeri ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bertaubat dan beristighfar. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Jadi pentingnya banget nih tobat terhadap kehidupan kita di dunia Ustaz juga ya. Iya, nah. Masya Allah. Insya Allah akan mudahin juga Ustaz di dunia, Masya Allah. Nih terakhir nih,
Anda mau ngingetin lagi kalau kita di Jakarta Mengaji ini baru buka donasi juga yang kita awal sebutin tadi, supaya teman-teman mungkin yang baru gabung juga baru tahu juga, kita mau ngasih tahu kalau Jakarta Mengaji lagi buka donasi upgrade peralatan kayak kamera, lensa, dan alat-alat lain. Informasinya nih ada di bawah ini nih, rincian biayanya. Jadi teman-teman yang ada rezeki lebih nih dari Allah yang ingin infakkan di jalan dakwah, bisa kirim ke rekening di bawah ini ya teman-teman. Masya Allah. Mau besar atau mau kecil pokoknya nggak masalah. Dan insya Allah akan diupdate terus di Instastory di Jakarta Mengaji. Jadi insya Allah kita amanah. Amin ya Rabb. Kita ketemu lagi di depan insya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz asal ilmunya. Semoga kita bisa ngamalin ilmu ini Ustaz. Allahumma nas'aluka kaliman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita tutup dengan kafaratul majlis Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.